Pernikahan budaya adat Jawa Tengah bukanlah sesuatu yang asing karena sampai saat ini, masih banyak pengantin yang melestarikannya. Setiap prosesi yang dilakukan dalam pernikahan budaya adat Jawa Tengah tidak semata-mata prosesi belaka, namun terdapat banyak makna yang terkandung di dalamnya. Sebagai model dalam video ini yaitu prosesi pernikahan pasangan Monita Putri Lisa Mary dengan Muhammad Muhyiddin, yang akad nikah dan resepsinya digelar di salah satu resto tepi danau, tepatnya di Resto Lakers BSB Ngalian, Semarang, Jawa Tengah. Sebelum pada acara pernikahan, biasanya ada beberapa tata cara yang dilakukan oleh masyarakat Jawa Tengah pada umumnya, yaitu 1. Pasang tarup bleketepe dan tuwuhan. Pemasangan tarup bleketepe dan tuwuhan adalah penanda awal prosesi pernikahan adat Jawa Tengah. Tarup dan bleketepe akan dipasang di pagar atau pintu masuk rumah pengantin. Sedangkan taruhan akan dipasang di sisi kanan dan kiri gerbang. Prosesi ini menandakan rumah tersebut sedang melangsungkan acara pernikahan dan mengharap pengantin akan memperoleh kesehatan, budi yang baik, berkecukupan dan selalu berbahagia. 2. Kembar mayang. Kembar mayang juga sering disebut dengan Kalpataru Dewandaru, sebagai lambang kebahagiaan dan keselamatan. Benda ini biasa dipasang di panti atau asasana wiwara yang digunakan dalam acara panebusing kembar mayang dan upacara panggih. Apabila acara sudah selesai, kembar mayang akan dibuang di perempatan jalan, sungai, atau laut agar kedua mempelai selalu ingat asal-muasalnya. 3. Pasang tuwuhan atau pasren. Tuwuhan atau tumbuh-tumbuhan dipasang di tempat duduk pengantin atau tempat pernikahan. Tuwuhan ini melambangkan isi alam semesta dan memiliki makna tersendiri dalam budaya Jawa Tengah. 4. Sungkeman. Sungkeman dilakukan sebagai bukti bakti calon pengantin kepada orang tuanya dan sesepuh yang dihormati. Prosesi ini biasanya mengharukan dan seringkali bercucuran air mata karena menjadi momen meminta maaf dan meminta izin dari calon pengantin untuk melangkah ke kehidupan selanjutnya. 5. Siraman. Prosesi siraman ini dilakukan sebagai bentuk penyucian diri dari segala hal buruk yang telah dilakukan sebelumnya agar bisa melangkah ke kehidupan selanjutnya dalam keadaan yang bersih dan suci. Siraman dilakukan oleh kedua orang tua, yaitu calon pengantin perempuan dimandikan di rumah orang tuanya dan calon pengantin pria juga dimandikan di rumah orang tuanya. Selain dilakukan oleh kedua orang tua, siraman dilanjutkan oleh keluarga yang dituakan. Ada beberapa sesaji yang diperlukan dalam upacara siraman ini, yaitu ayam panggang bumbu ketumbar dan bawang, 2 buah kelapa yang baru tumbuh, tumpeng robyong, dan jajanan pasar. Upacara siraman mengandung arti memandikan calon pengantin yang disertai dengan niat membersihkan diri agar menjadi bersih dan suci lahir serta batinnya. 6. Dodol dawet. Dodol Swasana suka nggih pasar gede. Buka pasar gede ingkang mapan wonten mugi nyawa para dhateng kita sami saged berbawa kados Bapak ya. Pilih wonten panyuwunan pengen laris. Dodol dawet. Dodol dawet atau prosesi menjual dawet dilakukan oleh kedua orang tua calon mempelai putri. Prosesi ini bermakna kedua orang tua siap melepas putra-putrinya untuk menikah. Selain itu,
Prosesi ini juga disimbolkan sebagai pengajaran orang tua untuk mencari nafkah. Tamu undangan yang akan membeli dawet akan membayar menggunakan uang kreweng atau koin dari tanah liat. 7. Paes. Paes adalah upacara menghilangkan rambut halus di sekitar dahi agar tampak bersih dan wajahnya bercahaya, kemudian merias calon pengantin. Paes ini menyimbolkan harapan kedudukan yang luhur diapit lambing bapak ibu serta keturunan. Dalam upacara paes juga ada sesajinya, yaitu sama dengan sesaji pada upacara siraman. 8. Midodareni. Pada malam hari, akan dilakukan prosesi Midodareni di mana pengantin pria akan berkunjung ke rumah mempelai wanita, namun keduanya tidak boleh dipertemukan. Pengantin wanita akan disembunyikan di kamar bersama kerabat perempuan lainnya dan ditanya akan kesiapan menikah. Sedangkan pengantin pria akan bercengkrama dengan kerabat pria di lain ruangan. 9. Serah-serahan. Pada malam Midodareni, pengantin pria tidak boleh lupa untuk membawa serah-serahan sebagai tanda mempersunting pengantin wanita. 10. Ijab kabul. Prosesi ijab kabul adalah pelaksanaan acara inti dan sakral yang tidak bisa dilewatkan serta melibatkan penghulu dari kantor urusan agama setempat. Setelah acara ini berjalan dengan lancar dan dianggap sah, maka kedua mempelai resmi menjadi suami istri. 11. Balang gantal. Pernikahan adat Jawa Tengah yang selanjutnya adalah balang gantal. Balang gantal merupakan prosesi lempar sirih antara kedua pengantin sebagai tanda saling melempar dan menerima kasih sayang. 12. Ngidak endok. Ngidak endok atau injak telur merupakan prosesi yang memiliki harapan agar pengantin segera mendapatkan keturunan yang menjadi bukti cinta kasih keduanya. Prosesi ini juga melambangkan kesetiaan dan pengabdian istri terhadap suaminya. Selanjutnya 13. Sindur. Setelah menyelesaikan injak telur dan membasuh kaki, pengantin akan dituntun ayah pengantin perempuan dengan melilitkan kain sindur berwarna merah di bingkai renda berwarna putih di bagian tepinya. Ke pundak pengantin perempuan dan pundak pengantin pria menuju ke kursi pelaminan dengan harapan agar pengantin fokus kepada pernikahan dan tujuan ke depan atau keduanya pantang menyerah dan siap menghadapi tantangan hidup. Setelah kedua mempelai diantar duduk ke sasana rinengga, kemudian acara pun dilanjutkan dengan timbangan, yaitu kedua mempelai duduk di pangkuan ayah pengantin perempuan sebagai simbol bahwa sang ayah mengukur keseimbangan masing-masing pengantin. Apa dia Pak putane dhewe karo putane mantu? Lan kabeh pawarsu padha abote ibune. 14. Kacar kucur. Pada proses ini, pengantin pria akan mengucurkan biji-bijian, beras, jagung, dan sebagainya, serta uang koin yang disimbolkan sebagai nafkah suami terhadap istrinya. Kacar kucur merupakan janji mempelai pria untuk bertanggung jawab atas kehidupan istri dan keluarganya setelah menikah. 15. Dulangan. Proses dulangan adalah proses suap-suapan. Ini melambangkan kerukunan kedua mempelai. Selain itu, proses ini juga menunjukkan agar kedua pengantin pria dan pengantin wanita akan selalu melewati setiap badai kehidupan bersama. Kemudian 16. Sungkeman. Sungkeman dilakukan sebagai ungkapan bakti kepada orang tua sekaligus meminta doa restu.
Lalu kemudian kedua pengantin pria dan pengantin wanita menyapa para tamu undangan yang tidak dapat hadir di acara resepsi melalui media virtual Zoom meeting. 17. Kirap. Kirap adalah istilah yang digunakan untuk pengantin yang meninggalkan tempat duduknya untuk berganti busana. 18. Bubak kawah. Prosesi pernikahan adat Jawa Tengah yang terakhir adalah bubak kawah. Prosesi ini menjadi prosesi hiburan dan berlangsung meriah. Keluarga pengantin akan menyiapkan peralatan rumah tangga, kemudian diarah oleh ayah pengantin perempuan. Kemudian para tamu terutama yang belum menikah akan berebut peralatan rumah tangga tersebut karena menurut mitos hal tersebut bisa membawakan jodoh serta rezeki yang melimpah. Nah, karena waktu yang terbatas untuk acara bubak kawah ini tidak dapat dilaksanakan karena mencegah paparan wabah pandemi coronavirus disease COVID-19.